Nah, jadi jangan merasa, oh gue frugal living, maka gue mau cari cara susah-susahin diri gitu ya. No. Kamu cari kebutuhan hidup, lifestyle kamu yang nyaman, tapi tidak terlalu mengekspos uang kamu gitu loh. Saya saat beli saham itu X rupiah, saya sudah membayangkan ini kalau dapat dividen pasti minimal 8%. Betul nggak? Betul. Terus kalau habis sahamnya turun, ya nggak apa-apa. Kan saya pasti dapat yang 8%. Kecuali dia punya perubahan rencana ya. Kalau menjalankan frugal living harus punya prioritas. Yaitu tadi, prioritas punya pohon aset. Harus berkorban. Berkorban itu tenaga yang kita keluarkan, energi kita keluarkan, waktu yang kita korbankan gitu ya. Ada harga yang harus dibayar gitu loh. Jadi jangan ragu untuk membayar harga itu demi hidup nyaman di masa depan. Halo semuanya, selamat datang di Money Discussion with Rifan Kurniawan. Nah, di episode kali ini saya pengen ngobrol-ngobrol sama sosok yang pasti teman-teman sudah tahu. Nah, beliau ini dikenal sebagai Queen of Frugal Living dan beliau ini juga merupakan Senior Area Manager dari PT Mirai Aset Sekuritas. Langsung aja kita sambut Ibu Linda Homia. Halo, selamat siang Ibu Linda. Selamat siang Pak Rifan. Gimana kabar? Baik Pak. Baik ya, nih dan sebenarnya kan kita udah lama ya kenal ya Boy. Jadi saya sama Bu Linda nih kita kenal mungkin 2017 ya. Benar. Nah, cuman kan waktu itu Bu Linda kayaknya belum bikin konten. Belum. Belum bikin konten gitu kan. Nah, beberapa tahun terakhir ini kan baru bikin konten dan saya nih tertarik Bu Linda dengan konsep Queen of Frugal Living. Nah, ini yang bakal kita bahas nih di episode kali ini gitu ya. Bu Linda, sebenarnya pertanyaan pertama, kalau Bu Linda sendiri tuh dikenal sebagai Queen of Frugal Living tuh julukan dari mana sih Bu? Ada rakyat gitu tuh gimana sih? Punya rakyat sebenarnya ya, memang dasarnya saya sudah hidup hemat. Frugal living kan berarti hidup hemat ya. Namun diberikan julukan Queen itu sebenarnya oleh teman saya yang di kantor. Akibat dia melihat saya kok hemat banget sih. Apakah karena nggak ada duit atau enggak gitu ya? Oh saya ada duit tapi saya pengen frugal living, pengen hidup hemat ya demi pohon aset. Jadi muncullah julukan Queen itu. Yang waktu itu kita bikin konten kantor juga ya, yang judulnya Queen of Frugal Living. Asalnya dari situ. Jadilah saya lebih terkenal sebagai Queen of Frugal Living. Tapi tenang aja, nggak ada rakyatnya. Oh, itu awalnya. Nah, kan saya lihat di konten-konten Bu Linda ya. Nah, ini kita coba nonton dulu ya. Nah, ini apa nih? Untungnya bersakit-sakit dahulu, berani hidup sederhana gitu kan, bersenang-senang, kemudian bisa menikmati hidup, membuat keluarga bahagia. Betul. Ini di Korea. Ini di Korea. Terus next lagi. Nah, ini nih yang saya sempat lihat juga ya. Terdapat saham dengan frugal living. Ini makannya nasi tapi harga sahamnya naik gitu ya. Kalau saya mau tanya nih Bu Linda tuh memang menerapkan frugal living sehari-hari atau banyak yang bilang kan kemarin konten. Benar. Nah, itu gimana Bu Linda? Jadi kalau orang ketemu saya, pertanyaan pertamanya seperti itu. Bu Linda itu cuma kontenan atau real frugal living? Saya mau kasih tahu ya, saya real frugal living. Oke. Namun itu ketika waktu saya masih muda. Oke. Nah, ketika saya masih muda, saya benar-benar frugal living dan masih muda juga. Jadi cerita sedikit ya Pak Rifan ya. Saya ini dari keluarga yang boleh dikata pas-pasan. Okay. Jadi frugal living sudah terbentuk secara alami ya, terbentuk secara alami di rumah saya gitu ya. Tapi ingat karena terpaksa ya, kalau nggak frugal living ya nggak bisa hidup. Jadi mama saya adalah role model saya. Role model saya untuk frugal living ya. Jadi setiap dari kecil itu sudah dipesanin sama mama, jangan belanja atau jangan pakai uang yang kamu nggak ada. Akibatnya kita ini anak-anaknya ini tidak suka berhutang. Terutama saya ya. Kayak udah masuk nih ajaran si mama nih. Yang kedua, hidup sesuai kemampuan. Lo kalau cuma bisa dapat 1.000, pakainya harus kurang dari itu katanya. Jadi waktu umur 20-an tuh sudah terbiasa hidup frugal living. Dan kemudian kan investasi. Jadi udah ngerasain nikmatnya frugal living. Selebihannya tuh bangun pohon aset gitu ya. Dan kemudian karena konten yang tadi dari kantor itu booming, viral ya kan. Akhirnya konten IG saya itu lebih memfokuskan konten-konten yang barangkali ada manfaatnya buat rakyat frugal living. Sebenarnya tujuannya nih buat
encourage orang ya. Oke. Buat encourage orang untuk berani hidup frugal living. Oke. Nah, dan percayalah kalau kamu sekarang memutuskan frugal living ya, itu kondisinya cuma sementara. Nggak ada yang suruh selamanya loh. Sampai pohon asetnya besar dan berbuah. Simpel kan? Yang susah itu nunggunya. Jadi ibaratnya itu kayak menunda kesenangan. Benar, makanya frugal living itu nunda-nunda kesenangan. Nanti kalau kayak kata peribahasa, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi kalau misalnya seseorang pengen hidup menjadi kaya raya, ya dia harus berani untuk frugal living dulu. Nah, oke. Nahan-nahan dulu lah gitu loh. Oke. Dan cuma sementara kok. Pertanyaannya kan gini, Bu Linda. Kalau kita bicara konteks di era sosial media, apalagi kalau kita bicara orang Indonesia kan kebanyakan memang apa ya, consumerism, Benar ya kan. sekali. Nah, apakah mungkin itu dilakukan di zaman sekarang, Bu Linda? Sebenarnya mungkin banget ya. Mungkin banget, dia harus sangat tergantung itu niat. Nih kalau boleh saya mention ya, sekarang kan lagi video ini diambil, ini sedang puasa ya. Betul. Sedang puasa. Yes. Orang bisa kuat puasa. Saya sangat kagum sama teman-teman semua, sahabat semua yang berpuasa, bangun pagi-pagi, sahur, nahan lapar ya, nahan semua keinginan sampai berbuka puasa. Saya pernah loh puasa. Oh ya? Dan saya merasakan banget gitu ya, menahan diri. Oke. Dan ketika saya melakukan sendiri itu benar-benar challenging banget ya buat saya ya. Oke. Terus saya tanya sama teman saya, oh kamu hebat ya, kalian semua sangat hebat ya, bisa nahan 30 hari ya. Makanya kan kalau udah selesai puasa namanya menang kan, betul ya. Nah, kalau orang bisa nahan diri untuk berpuasa, harusnya hal itu juga bisa dilakukan. Harusnya hal itu juga bisa dilakukan untuk menahan diri konsumerisme gitu ya. Untuk hedon, untuk belanja-belanja, untuk supaya demi tujuan yang lebih mulia. Jadi kalau di zaman yang konsumer sekarang yang kata Pak Ivan itu, bisa nggak? Ya bisa. Itu mah tergantung niat aja gitu loh. Niat nggak sih jadi orang kaya? Apa mau selamanya hidupnya gitu-gitu aja? Nah, terus terang saya yang dulu itu bisa niat banget ya. Saya kan merantau nih dari Medan ke Jakarta. Yeah. Kaki pertama tuh saya ke kota Jakarta tuh ke area Pluit ya. Oke. Ke Pantai Mutiara yang rumahnya gede-gede. Itu waktu itu kan saya ngajar les. Yeah. Waktu saya ngajar les tuh ya, rumah murid saya, belakangnya kalau dibuka itu ya, bukan halaman loh ya, tapi laut. Oh, yang di Pantai Mutiara itu kan ada ya. Ya betul. Jadi kalau saya ke sana tuh ya, langsung belakangnya itu ada laut dan saya lihatnya kagum banget gitu ya. Dia kalau mau kemana-mana dia bilang bisa ke liburan ke pulau mana itu tinggal naik kapal ke mana, Pulau Seribu gitu kan. Wow, bagi saya itu kayak hebat banget. Saya kan dari kampung yang di Medan agak pelosok itu kayak kehidupan yang kayak di dongeng. Di dongeng. Saya sampai tanya nih, rumah bapak lu ini ya berapa harganya? Dia kan, dia sampai bingung, cukup mahal sih Bu. Ketika dia sebut sebuah angka ya, yang jujur kata mungkin miliaran ya. Terus saya langsung mikir, oh my god, saya bisa nggak ya? Saya hitung-hitung nih, berapa lama orang bisa simpan duit jadi 1 miliar? Kalau sebulan simpan 1 juta nih, kita tanya teman-teman investornya ya, kalau sebulan nabung 1 juta, anggaplah kita simpen terus ya di rumah kita tanpa investasi ya. Pak Rifan tahu nggak berapa lama 1 juta jadi 1 miliar simpannya? Ya gampangnya 1.000 bulan. 1.000 bulan kan? 1.000 bulan lah dibagi 12 bulan. 83 tahun. Iya, 80 tahun. Itu gua 20-an loh. Jadi kalau misalnya mau mencapai uang 1 miliar aja itu 83 tahun. Wah, itu kayaknya nggak mungkin ya. Itu yang bikin anak generasi sekarang itu down mungkin kayak gitu. Kayak menurut saya itu jauh. Dan untungnya saya kenal dunia investasi ya. Sebenarnya kalau kita sudah paham dunia investasi dan kita tahu cara cari returnnya, tapi belajar dari Pak Rifan pastinya ya. Wah, makin mantep, gak usah nunggu 83 tahun nah jadi 1 miliar gitu. Lebih cepat. Nah, jadi kenapa orang bisa konsumerisme ya? Ada 2 hal menurut saya. Yang pertama tadi itu, karena dia pingin cepat, nggak sabar. Nabung itu kan lama. Nah, dan yang kedua, dia tidak mengenal Pak Rifan. Dan Bu Linda juga. Karena dia tidak terkena dunia literasi keuangan. Kalau dia tahu, maka sih hemat-hemat dulu kan. Tapi harusnya kalau yang nonton channel ini sih udah tahu ya. Pasti, makanya kamu yang nonton ini harus nabung dari sekarang juga. I see. Jangan tunda lagi ya. Nah, cuman gini, Bu Linda, kalau kita bicara mengenai fakta di lapangan, ya kan, kita tahu bahwa masih banyak lah teman-teman yang mungkin mendapatkan income-nya itu adalah di bawah standar gitu ya. Ya kita ngomong lah, misalkan UMR Jakarta sekarang 5,3 juta, biaya hidup juga besar. Nah, pertanyaannya adalah apakah mungkin gitu kan, melakukan frugal living tadi? Itu kan udah mepet lah ibaratnya. Benar sekali, saya setuju.
Sebenarnya masalahnya sebenarnya bukan hanya frugal living. Frugal living ini kan sebenarnya hidup hemat ya istilahnya ya. Kalau kita ngomong UMP sekarang, let's say 5-an lah ya. Kan tentu ada potongan ini itu ya, 5-an lah. Saya sebut depannya aja ya 5-an ya. Kalau untuk hidup single di Jakarta mungkin cukup. Bagaimana dengan orang yang berkeluarga, nanggung orang tua, Betul. generasi sandwich, 5 juta sebulan sebenarnya itu sangat mepet ya. Jadi kalau kita bilang sama orang yang misalnya gajinya masih sedikit ya, kamu frugal living, sebenarnya bukan itu satu-satunya solusi. Saya bilang dulu ya di awal, karena kenapa? Kalau misalnya gaji kita cuma 5-an, sehemat-hematnya sampai nggak makan minum, nggak keluar duit, Itu puasa 1 tahun penuh. bisa 1 tahun penuh. Itu pun cuma bisa hemat 5. Jadi PR-nya sebenarnya buat para orang yang sorry ya, yang teman-teman yang ada lagi nonton ini ya, PR-nya bukan cuma hanya hemat, tapi juga bagaimana mengupgrade penghasilan. Mengupgrade yang tadinya 5-an itu ya, coba dong berjuang ayo gitu ya, supaya penghasilan itu jadi 10. Ini kan di Jakarta kota penuh banyak kesempatan ya. Betul. Saya sendiri merantau kan dari Medan ke sini ya. Jadi kalau misalnya penghasilan masih sedikit ya, saran saya jangan terburu-buru untuk mikirin frugal living, hemat gitu ya. Hiduplah sesuai kebutuhan. Kalau ada lebihnya itu fokus pada upgrade diri dulu. Misalnya nonton YouTube Pak Rifan Kurniawan ya, ikut kelasnya, ikut banyak belajar di kantor gitu ya. Tambah ilmu dulu, upgrade diri, tambah skill. Penghasilan tadi dia 5, karena dengan skillnya naik gitu ya. Mungkin aja pekerjaannya menambahkan penghasilan baru. Nah, di saat itu muncul tantangan kedua. Jadi tantangan pertama tadi dapat lebih banyak. Ya, dapat lebih banyak. Tantangan kedua, nah harus bisa tahan hidup dengan stay gaya hidup yang tadinya rasanya cukup. Nah, itu yang susah. Karena secara otomatis saat penghasilan seseorang naik, Iya. gaya hidupnya juga Ikut naik. Nah, yang tadinya mungkin dia naik busway gitu ya. Ya. Tadinya dia naik busway, terus begitu gajinya naik nih, Pak Rifan kasih timnya gajinya naik nih misalnya ya. Langsung aku mau cicil mobil dong. Aku mau cicil rumah dong gitu ya. Atau whatever, handphone baru dong gitu ya. Baju baru dong. Yang tadinya naik habis juga. Yang akibatnya pengeluaran juga tambah. Nah, jadi kalau masih penghasilan dikit, coba fokus pada Apresiasi income. ya apresiasi income, naikin dulu. Tapi pada saat ini fokus bangun pohon aset dulu. Nah, di saat inilah ketika gaji naik, tahan diri dulu frugal living. Makanya saya ada konten frugal living itu cuman sementara sampai punya pohon aset yang besar. Sampai menghasilkan buah lah pokoknya. Nah, tapi kan Jelinda, aku pengen nanya. Kan mungkin banyak teman-teman yang mikirnya frugal living itu artinya berhemat sehemat-hematnya. Apakah itu benar? Atau sebenarnya konsep dari frugal living itu sebenarnya apa sih? Mungkin supaya teman-teman nggak salah. Nah ini pertanyaan yang saya paling suka ya. Banyak orang menganggap frugal living itu nyusah-nyusahin diri. Jadi konsep frugal living ini kan artinya saja hidup hemat. Nah, boleh saya tambahkan, hemat itu sesuai kebutuhan yang nyaman. Kebutuhan yang nyaman. Yang nyaman ya. Karena namanya nyaman kan tiap orang berbeda ya. Andaikan kita dengan misalnya kamu anak perantauan ke Jakarta mau ngkos dong misalnya. Kalau batas nyaman kan tiap orang berbeda. Betul. Ada orang nyaman tidur dengan AC. Ada orang nyaman dengan tidur tanpa AC. Kalau kos-kosan itu sudah beda harga. Kan kalau kos-kosan itu sudah beda harga ya. Kos-kosan yang dengan AC pasti lebih mahal dong. Nah, kalau kamu misalnya suka dengan kos dengan AC yang pastinya lebih mahal, it's okay. It's okay. Tapi PR-nya berarti kamu harus upgrade penghasilan kamu. Nah, jadi jangan merasa gue frugal living, maka gue mau cari cara susah-susahin diri gitu ya. No. Kamu cari kebutuhan hidup, lifestyle kamu yang nyaman, tapi tidak terlalu mengekspos uang kamu gitu loh. Kuncinya adalah budgeting. Misalnya kita anggap yang tadi tempat tinggal ya, perantauan tinggal di Jakarta, cari kos yang uang perantauannya udah 1 juta. Misalnya untuk kosnya. Maka harus di budgeting, terutama adalah budget yang bisa menghemat waktu. Karena kalau waktu itu tidak bisa diulang. Waktu adalah aset yang lewat aja. Jadi orang nggak bisa nambah jumlah waktu, tapi orang bisa menghemat waktu. Nah, bedakan ya sama uang ya. Uang bisa dikembangbiakkan. Tapi kalau waktu nggak bisa. Semua orang punya waktu yang sama 24 jam. Jadi kalau memang lebih suka misalnya kos yang nyaman, ada AC, maka yang dikurangi itu adalah budget transportasi. Nah, jadi ibarat kata udah digabung nih hitungannya. Nah, jadi seorang frugal living itu sangat pintar itu nyusun budgeting. Gue hidup sesuai kebutuhan, nyaman,
ya, dan tidak berlebihan. Supaya hemat kan, misalnya dia cari kos ber-AC dekat kantor, jalan kaki 10 menit. Hemat kan? Hemat waktu, kemudian juga hemat uang transportasi. Masuknya ke budget uang kos-kosan, misalnya ya. Sehingga hemat waktunya itu bisa digunakan untuk kursus, upgrade skill, mandiri, nambah ilmu gitu ya. Terus makin pinter bisa terima side job. Awal mulanya saya di Jakarta persis seperti itu. Jadi saya tinggal selalu ya dekat kantor. Jangan waktunya lebih dari 30 menit. Jadi saya hobi nih misalnya naik busway. Kalau kita pagi-pagi ke kantor sebelum jam 7, cuma 2.000. Terus kalau pulang 3.500 ya, 5.500. Cari tempat tinggal dekat kantor ya. Cari yang terjangkau. Perut kita ini contoh kalau makanan ya. Ini udah masuk ke tip frugal living nih ya. Kalau makanan itu sebenarnya tubuh kita ini nggak butuh makanan mahal. Tubuh kita ini butuh makanan sehat. Makanan sehat itu sebenarnya murah meriah loh. Nah, jadi kalau kita memikirkan itu, hidup tidak gengsi, pakai baju ada apa ya, pakai apa gitu ya. Lama-lama kan uang kita banyak. Jadi begitu gaji kita naik nih, tahan. Betul godaannya. Sampai nanti uangnya jadi banyak, tiba-tiba aja udah 1 miliar misalnya. Di saat itu baru agak-agak longgar hidup. Nah, nih kan tadi katanya Jelinda frugal living. Nah, cuman kalau pas saya lihat IG-nya kan baru-baru ini, jalan-jalan ini kan di Shenzhen ya. Ini di Shenzhen, ini di Taiwan, ini Sun Moon Lake. Ini Sun Moon Lake ini. Ini kan di Sichuan Bay ya. Dia ini jauh banget ini sumpah. Nah itu ya, saya mau tanya kan katanya frugal living, tapi kok jalan-jalan keluar negeri sih Jilid? Hello, saya frugal living bukan no living. Jadi bagaimanapun setiap orang tuh tentu punya hobi ya. Nah hobi saya terutama itu suka lihat tempat baru. Ya, suka makan enak gitu ya. Jadi saya suka mengeksplor tempat-tempat ini. Nah ini pun saya lakukan ya, jalan-jalan ya, setelah aset saya sampai di titik yang saya capai. Di titik X. Target ya, sampai di titik X itu baru saya memberikan reward. Saya memakai uang sekitar 1-2% gitu ya untuk budget jalan-jalan. Dan itu pun hasil dari cuan. Jadi uang yang selama ini hemat-hemat gitu ya. Hemat-hemat jadi pohon aset. Terus jadi capital gain gitu ya. Saya ambil dikit nih. Menikmati hidup lah ceritanya. Jadi sebenarnya bukan untuk berhemat sampai nggak keluar duit sama sekali, tapi kuncinya tadi adalah di budgeting tadi. Nah ini yang orang sering salah paham. Frugal living adalah kondisi hemat-hemat ya, buat capai sesuatu tujuan yang lebih mulia. Dapat aset yang besar kan. Setelah itu pohon asetnya besar, ya kita sekarang dari cuan itu bisa untuk dipakai buat jalan-jalan. Nah, banyak gak sih netizen yang suka mencibir gitu? Maksud saya kan frugal living itu kan sesuatu yang agak bertolak belakang dengan realita, di mana kan banyak orang yang mempamerkan hidup mewah, aset, mobil sport dan segala macam. Nah, sementara Jelinda ini kalau saya lihat mengambil sisi sebaliknya. Nah, banyak gak sih yang sering nyindir? Banyak sekali. Oh ya? Jadi kalau dari netizen ya, biasanya mereka itu berpikir kalau terus-terusan hemat, kapan waktu menikmati? Itu ya. Terus kalau dari lingkungan aja, mereka sering berpikir, aduh jangan ke orang susah lah. Jadi pengertiannya kayak tadi itu frugal living itu kayak hidup gembel. Hidup gembel kayak pakai baju kok kayak gembelan gitu loh ya. Baju saya ini mahal loh ya. Cuma saya pilihnya pakai baju yang lebih berkualitas, tapi pakainya tahan lama gitu loh. Saya tidak suka sorry to say ya, saya sudah suka kayak pakai baju yang tipis-tipis, yang sorry kata nanti 2-3 bulan lagi bulukan gitu loh. Ganti lagi. Nah saya pakai itu yang baju merah, kalau di konten saya itu sampai udah beberapa tahun pakai, beli sekali mahal tapi bisa lama. Sepatu juga saya beli sekali tapi lama gitu. Nah, apakah ini termasuk frugal living? Bagi saya iya, karena saya beli yang saya sukai, yang saya nyaman, dan saya tahu kualitasnya. Even mahal, tapi itu kalau dibagi dengan jumlah tahun pemakaian saya yang bertahun-tahun gitu ya, jatuhnya malah jadi lebih murah. Hidup nyaman, frugal living, tapi jangan sampai merobek dompet kita gitu loh, ibarat kata ya. Jadi orang salah paham, pikirnya frugal living itu gembel living. Dan sebenarnya frugal living itu kan kembali lagi ke budgeting. Kita boleh menikmati hidup asal sudah seporsi sesuai budgeting. Seperti kata mama saya dulu nih, kalau kamu penghasilannya 1.000, ya pakailah di bawah itu. Nah, misalnya kita pakai di bawah 1.800, kita bisa simpan
200 ya itu sudah oke. Misalnya kita punya penghasilan 5 juta, kayak tadi kata Pak Rifan 5 juta. Ya kita dengan sesuai kebutuhan yang nyaman, ya pakailah 3 juta, ya 1 juta buat upgrade diri, 1 juta buat invest. Kita harus selalu ingat 5 juta ini kan masih di sini. Bikinlah cita-cita yang besar, suatu hari penghasilannya bisa 50 juta. Fokus pada upgrade diri. Nah, fokus pada upgrade diri, jangan cuma ngomong frugal living. Karena frugal living itu cuma baru setengah jalan. Nah, setengah jalan lagi itu adalah mengelola keuangan. Saat penghasilan naik, tahan dulu sampai punya pohon aset yang besar. Disinilah banyak generasi muda yang lupa. Pikirnya cuma frugal living talk gitu ya. Terus kapan nih gajinya akan naik? Kalau frugal living talk nanti kamu sengsara. Oke, jadi sebenarnya kalau yang saya tangkap, frugal living itu bukan hanya menghemat sehemat-hematnya, tapi satu tadi sesuai budgeting. Kemudian ibaratnya kita kayak main bola lah ya, mungkin ada seninya kan. Misalkan frugal living itu adalah untuk membentengi supaya kita nggak kebobolan. Benar, membentengi diri. Nggak kebobolan. Tapi di sisi lain kita juga main nyerang. Dengan kata tadi mengupgrade ilmu, mengupgrade knowledge ya, supaya income kita makin lama makin besar. Benar, itu kalau mau kaya raya ya. Sebenarnya frugal living ini membantu semua orang ya, yang niatnya frugal living. Walaupun tidak kaya raya, karena mungkin penghasilannya belum naik ya, setidaknya nggak jatuh miskin. Dan nggak jatuh hutang. Itu yang paling penting. Jadi frugal living kalau untuk kaya, saya nggak setuju. Saya bilang dulu ya. Kenapa? Kalau sebanyak-banyak kita hemat kan cuma sebesar gaji kita di sini ya. Kalau mau kaya ya lu mau nggak mau harus upgrade diri dan investasi pastinya. Ya kalau cuma hidupnya masih di rentang itu ya memang betul nggak akan bikin kaya. Tapi setidaknya nggak bikin kamu miskin. Nah, jadi sebenarnya frugal living itu buat jaring pengaman seperti kata Pak Rifan tadi. Minimal kita nggak berhutang, nggak nyusahin orang, nggak jadi beban hidup orang lain. Itu yang paling penting. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal frugal living, Ki. Ini kan kalau saya perhatiin di 2025 ini lagi tren selamat tinggal YOLO. Kalau dulu kan kita banyak dengar kan YOLO, you only live fun ya, happy lah segala macam. Teman di 2025 ini lagi tren YONO. You only need one. Apa sih YONO? Kirain nama orang gitu ya. Kirain nama orang. Ya kan YONO jadi tren gaya hidup 2025 para Gen Z. Nah, apakah YONO ini termasuk ke dalam frugal living atau bukan, Ki? Tergantung kan tadi singkatnya you only need one. Ya kalau only need one-nya apa dulu ya kan. Kalau one-nya satu mobil, satu rumah, lah di biliknya pakai apa dulu. Ya kita you only need one, saya mesti tahu dulu nih. Need one itu apa nih? One-nya apa? One-nya apa nih? Kalau misalnya barang-barang yang memang hidup ini cuma hanya butuh satu, saya setuju. Contohnya apa coba barang yang kita hanya butuh satu? Sisir. Sisir itu cuma satu orang sebenarnya cuma butuh satu. Teman saya bisa punya 10 sisir, bayangkan. Dia bilang yang ini lucu, yang ini lucu. Saya bilang, kalau lucu itu diketawain, bukan dikoleksi. Impulsive buying ya. Nah, jadi you only need one. Saya butuh tambahan ada tanda bintang. As long itu adalah kebutuhanmu. Tapi kalau sepatu nih, you only need one nggak cocok. Ya kan beda. Nah, kan beda kan. Jadi you only need one perlu dicek lagi one-nya itu apa. Kalau you only need one ya satu rumah, satu mobil mewah. Itu ada. Itu barangnya harga berapa? You only need one juga kan? Iya. Itu. Jadi mesti lebih teliti one-nya itu apa ya? Ya apa? Nah, kalau one-nya yang memang betul sesuai fungsi saya setuju. Oke. Cilina kan berarti udah menjalankan frugal living ini dari kecil. Kalau dalam pengalamannya Cilinda dari dulu kecil merantau dari Medan, kemudian kerja merantau dari Medan ke Jakarta sampai sekarang punya pohon aset. Sebenarnya apa tantangan terbesar yang Cilinda rasakan dalam menjalankan frugal living ini? Tantangan terbesar sebenarnya adalah ketika dari society kita. Society seolah-olah itu tidak bisa menerima orang yang hidup hemat. Jadi tantangannya itu adalah terjadi adanya perbandingan ya. Jadi tantangannya itu ada dua sebenarnya ya, dari diri sendiri dan dari orang lain. Kalau bagi saya, kalau dari orang lain itu bagi saya sebenarnya nggak masalah ya. Tapi anak muda sekarang tantangan kalau dari orang lain itu ketika temannya mencibir dia, temannya bilang Allah sok hemat lu gitu kan. Atau mungkin temannya posting di media sosial baru dapat kerjaan hebat, jalan-jalan ke luar negeri, baru beli mobil, jadi ada namanya itu disebut membandingkan diri. Yang dari orang lain itu adalah tekanan sosial yang seperti itu, yang dimana hidup ini kayak seolah-olah itu kayak ada kata Pak Rifan tadi mengejar kesuksesan. Orang kayak dipandang hebat kalau dia duluan sukses. Nah, tapi terutama tantangan dari sendiri itu ada perasaan tuh haus validasi.
Oke, validasi. Jadi kesannya itu adalah kita itu pada dasarnya makhluk yang ada keinginan pingin dipandang hebat. Jadi untuk para pelaku frugal living, keinginan ini harus di-off-kan dulu. Awalnya, karena kalau dia berhasil off-kan, dia bisa nahan diri. Nahan diri misalnya kalau beli barang itu, nggak usah lah. Dia mikirin masa depannya, mikirin pohon asetnya. Tapi kalau dia nyerah nih sama keinginan ego yang pingin tadi itu, saya bilang tantangan 2, yang hidup orang lain kelihatannya kayak sempurna, sehingga seolah-olah society menganggap umur sekian harus punya sekian, umur sekian sudah harus punya sekian. Nah, jadinya kebawa, nggak mau kalah gitu loh. Jadi kedua faktornya harus di-off-kan. Dari diri sendiri harus off, aku nggak usah kelihatan hebat dulu. Dan sama pihak luar mesti tutup telinga, tutup mata kalau lihat teman hebat, kita ikut gembira. Jangan malah ikut, enak ya, dia kok sudah punya rumah ya, gue juga pingin, jadi insecure. Inilah sekarang, kasihan sih sama anak zaman sekarang itu gampang lihat kehidupan temennya. Nah itu kan yang Iya kan? kayaknya kalau yang saya lihat itu adalah media sosial ini yang jadi tantangan. Nah, jadi kan tadi faktornya saya bilang pihak luar dan pihak sendiri ya. Jadi kalau sekarang nih orang lihat media sosial, kalau kamu frugal living, udah lihat aja, nggak usah baper. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi untuk para rakyat frugal living, ya kalau kamu mau bertahan punya pohon aset yang besar, harus bikin tameng dulu, harus jadi kuat dulu, harus strong gitu. Oh sih, jadi nggak terganggu dengan orang. Nah, ngomong-ngomong sorry itu Ci, ini aku juga coba mungkin boleh di next dulu. Ini tertarik sama satu konten cerita, kita lihat dulu nih. Ini orang gila mana nggak punya nggak punya rumah, nggak punya mobil. Nah, ini orang gilanya, orang gila. Saya nggak punya utang cicilan sepeser pun. Oke. Nggak ada tuh saya nyicil ini nyicil itu. Nggak mampu, nggak usah beli. Udah itu aja. Kalau nggak ada tuh kata-kata nyicil gitu ya. Sama kalau tiap gajian itu saya selalu nyisihin buat beli saham dan reksadana. Oke. Jadi karena setiap punya uang buat cicil tanam pohon aset, beli saham dan reksadana gitu loh. Nah, fokusnya adalah menjadi orang kaya. Bukan orang kelihatan kaya tapi rupanya masih belum lunas. Saya nggak peduli nih naik Gojek, naik busway, orang bilang, berarti lu miskin. Yang tahu gua kaya atau miskin itu gua, bukan lu yang menilai gitu loh. Betul. Nah, ini yang harus bikin kita kuat gitu loh. Anak generasi sekarang, lu punya uang berapa, nggak usah diumbar-umbar lah di medsos. Ngapain umbar-umbar, mau minta dipinjam orang apa? Jadi saya suka nih hidup low profile gitu ya. Walaupun nih ya, kalau ketika saya naik Gojek nih, saya lihat mobil-mobil, saya tinggal gini, ya ini saya bisa beli cash nih. Bisa cash. Tapi saya memilih naik busway atau naik Gojek. Saya paling suka nih kalau misalnya saya kadang-kadang bikin story ya. Jangan kira orang yang nggak beli mobil itu nggak mampu. Jadi maksud saya, janganlah kita itu jadi orang yang kelihatan kaya tapi belum lunas. Lebih baik kan kaya beneran. Betul. Ya balik lagi ya, nggak perlu validasi tadi ya Cilain. Betul. Kita hidup yang membuat kita makan tuh uang kita, bukan validasi. Misalnya Pak Rifan nih, ini kita cuma contoh-contoh aja ya. Pak Rifan nih atau teman-teman yang di sini nih, pingin banget dipandang orang kaya. Akibatnya dia ngambil cicilan atau apa tuh beli mobil mewah. Tapi dia buat makan tuh aduh kelaparan gitu ya. Tapi dia suka sama perasaan ketika teman dia bilang, wow kamu keren, kamu punya mobil. Makan tuh pujian kalau lu ke nasi padang, lu beli nasi padang. Abang saya mau beli nasi padang, bayar pakai pujian teman saya, bisa nggak? Nggak bisa lah. Nah nggak bisa kan, sadar nggak sih orang yang haus validasi itu? Dan ini tidak untuk underestimate teman-teman yang sudah terlanjur ambil cicilan ya. Kan hidup itu pilihan. Kalau kamu sudah ngambil pilihan tuh hidup nyicil, ya kamu harus tanggung jawab sama pilihan kamu gitu loh. Oke, nah terus kalau saya lihat nih Cilinda kan suka bikin konten juga tentang mempersiapkan dana pensiun. Betul. Dengan frugal living ini. Nah pertanyaannya adalah, emang bisa Ci, dengan frugal living kemudian kita bisa dapat punya dana pensiun yang kita inginkan? Nah itu kan jadi pertanyaan. Jadi pertanyaannya, fokus saya itu adalah menghasilkan pohon aset. Pohon aset ini yang nantinya akan menghasilkan cuan, ya, cuan yang nanti bisa untuk biaya hidup. Jadi bukan dana pensiunnya yang saya fokus. Yang saya fokus adalah biaya hidup dari pohon aset. Gimana tuh maksudnya? Nah, jadi misalnya kalau kita, misalnya biaya hidup kita anggaplah ya sebulan 10 juta ya. Nah, saya butuh sebuah pohon aset yang nanti menghadirkan passive income 10 juta. 10 juta per bulan. Nah, kalau 10 juta per bulan, let's say 1 tahun berarti 120 juta dong. 120 juta. Nah, saya mesti tahu 120 juta ini datang dari mana. Misalnya anggap saya dapat dividen saham yang 10%. Untuk dapat 120 juta berarti saya harus punya 1,2 miliar. Ya, itulah tujuan target hidup saya. Jadi supaya saya bisa menghasilkan dividen ini. Nah, dividen inilah yang waktu itu orang mengenal saya sebagai dividen 3 digit ya. Nah, karena dividen inilah yang fokus nanti penopang hidup saya pensiun. Karena saya ingin
pensiun hidup santai. Enggak usah mikirin lagi, jangan kerja, aduh capek. Nah, tapi kan ya balik lagi buat mencapai itu, ya kan mencapai misalkan ya 1,2 miliar kan relatif ya buat beberapa orang mungkin itu mah masih kecil, tapi kan ada juga bilang wah itu besar. Nah, pertanyaannya kan ya gimana cara mencapai 1,2 miliar tadi, padahal kan ya frugal living tadi kita itu gimana tuh, Ci? Itu kan salah satu cara. Satu cara lagi tuh harus upgrade Tadi penghasilan. Jadi untuk capai 1,2 miliar kita udah mulai harus berhitung nih. Makanya kenapa harus tahan-tahan diri ya. Misalnya gajinya 5 juta, fokus dong. Supaya gaji kamu 10, 20, 30, 40 gitu loh. Terus tahan. Kalau coba kau bisa sebulan nabung 50 juta. 2 tahun aja udah kecapai itu 1,2 miliar. Nah, ini saya tertarik juga nih. Ini kita lihat dulu ya. Kehidupan sederhana yang kudambakan ketika pensiun nih. Bangun segar, sehat jasmani dan rohani, menikmati pasangan, berkumpul keluarga, menikmati makan sehat, pikiran tenang dan damai, tenang baik. Punya pohon aset 100 Tapi perjalanan yang saya lakukan. Nah, jadi sebenarnya kalau saya mau tanya, sebenarnya konsep pensiun yang kalau di Bu Linda itu seperti apa sih, Bu? Nah, konsep pensiun saya itu sebenarnya saya sudah ingin punya pohon aset. Di sini cuma tulis ya pohon aset 100 miliar. Pohon aset besar yang pastinya dengan buah cuan itu, saya sudah bisa untuk tenang-tenang bangun siang gitu ya, di tempat yang saya inginkan gitu ya, menjalani hidup dan hobi yang saya inginkan. Saya suka baca buku ya, kan enak ya rebahan-rebahan baca buku, nggak mikirin kerjaan, nggak jam 8 absen, jam 5 pulang. Itu yang saya impikan kalau saya nanti udah nggak kerja, benar-benar santai, nggak mikirin tentang uang lagi, makan sama keluarga, jalan-jalan gitu ya. Tapi untuk itu saya butuh berjuang dulu. Saya butuh berjuang dulu, macet-macet di jalan, kerja keras dulu, masuk kantor, hemat-hemat gitu ya. Mau nggak mau. Agar kehidupan impian saya ketika pensiun itu bisa tercapai gitu. Itu yang saya mau sampaikan kepada para netizen ya. Bahwasanya kita tuh harus punya tujuan akhir dulu. Kenapa kita kerja? Pasti lo dapat duit dong. Betul. Tapi apa mau kita hidupnya kita gitu-gitu aja, tiap hari terjebak di jalan, tiap hari macet ya. Kita pengen dong menghirup udara segar tadi di gunung gitu ya. Tapi untuk itu kita harus menabung dulu gitu loh. Kita harus kayak seperti tadi itu berani bersusah-susah dahulu, baru nanti bersenang-senang kemudian. Inilah PR semua orang. Nah, kebanyakan orang mungkin di usia pensiun nggak punya dana pensiun yang cukup. Benar sekali. Dan inilah sekarang tantangannya ya. Anak muda sekarang itu, dia pikir pensiun itu lama. Lama, baru 20-an coba nih kalau saya buka topik pensiun. Ya, saya buka edukasi topik pensiun. Yang datang itu yang bentar lagi 2-3 tahun mau pensiun. Padahal harusnya tentang pensiun ini dari umur sedini mungkin. 20-an udah. 20-an. Sehingga kan energinya masih besar ya. Betul. Untuk kerja belum ada kayak encok badannya. Zaman saya muda ya Mbak Rifan ya. Entah kamu percaya enggak ya. Saya tuh kerja 7x24 jam loh. Wis. Senin sampai Minggu gak ada liburnya. Sabtu Minggu itu pun saya kayak cari-cari pekerjaan. Saya sampai pernah bekerja itu jaga anak orang doang. Sabtu kan, bapak mamanya mau ke mall atau apa kan. Dia telepon saya, kamu bersedia gak sejam dapat sekian, 100.000. Berapa jam? Ya 5 jam aja, kata Pak 6 jam. Oh maulah gas. Makan di rumah kulkas silakan ambil katanya. Nah saya kerja loh itu. Iya. Tapi saya mau gitu loh. Sebisa mungkin tuh otak saya tuh hanya mikirin dapat duit. Nggak ada celah untuk menghabiskan duit. Pak Rifa tahu yang namanya sorong kan? Paham. Nah. Sorong itu kan kayak gini deh, kayak efek ya. Tunnel. Prinsip hidup saya waktu itu dapat duit sebanyak mungkin kayak corong gini. Pas keluarnya tik. Setipis mungkin gitu. Terus saya bertahan hidup sederhana sesuai yang nyaman ya. Saya lebihin, taruh terus. Orang mau ngomong apa bodoh amat, ini hidup saya. Saya mesti mencapai titik X itu, titik yang saya minta. Suatu hari nih kecapean saya akan terbayar harganya. Itu maksud video itu. Nah, kan kalau kita bicara, saya juga sering lihat kontennya Bu Linda yang tentang dividen, ya kan? Jadi kan cara kita untuk menikmati pensiun itu adalah salah satunya dengan dividen. Karena kan kalau udah pensiun ya kita nggak dapat active income lagi, tapi dapat dari dividen, ya kan? Nah, pertanyaan saya adalah strategi Bu Linda sendiri. Salah satunya adalah dengan dividen tadi. Benar. Jadi saya ini kan pelaku pasar modal ya.
Saya sendiri invest di saham, reksadana, sama obligasi. Tapi bagian terbesarnya itu saham. Sampai saat ini nih, saya belum ada beli mobil. Nah, yang tadi ya. Iya, belum ada beli rumah. Karena fokus saya itu masih bangun pohon aset. Dan tentang saham ini kan bisa double cuan. Ya. Bisa cuan capital gain, bisa cuan dividen. Betul. Namanya kalau cuan capital gain, dia kan dari perbedaan harga beli dan jual. Nah, bagi saya, kalau nama saham itu kan naik turunnya volatile banget ya. Betul. Jadi kalau kita misalnya lagi analisanya benar ya, lagi kita masuk harga X kemudian dia naik, itu namanya capital gain dong. Betul. Tapi apakah semua analisa pasti benar? Belum Tentu kan. Nah, apa dasar landasan kita ketika kita invest, kita kan pasti pingin imbal hasilnya cuan. Maka salah satu patokan saya itu dividen. Saya cek nih hitungan dividennya, kalau di atas inflasi, kalau di atas deposito, rata-rata mungkin kalau saya sih hobinya mungkin sekitar 8-10% lah gitu. Oh, itu di atas obligasi, Pak? Nah, ya kan di atas obligasi kan. Pokoknya incaran saya tuh saham-saham yang punya peluang dividen serendah-rendahnya itu 8 ya sebenarnya, tapi kadang-kadang susah ya. Serendah-rendah itu 6. Ya kok setinggi-tingginya mah bebas ya gitu ya. Serendah-rendah itu 6%. Kalau bisa 8% lebih baik. Kemarin kan BBRI turun tuh. Sampai 3.300 ya. Kalau hitung dividen yield ya itu sudah hampir 9% loh. Wow. Bener gak? Ya, betul, kan? betul. Nah, saya patokannya itu. Misalnya kita punya uang X rupiah lah. Katakanlah berapa rupiah pun lah ya kan sensitif ya. X rupiah saya beli saham BBRI tapi disclaimer on ya. Ini bukan ajakin beli saham ya. Ini cuma dasar pemikirannya kenapa dividen ya gitu ya. Saya saat beli saham itu X rupiah, saya sudah membayangkan ini kalau dapat dividen pasti minimal 8%. Betul nggak? Betul. Terus kalau habis sahamnya turun, ya nggak apa-apa. Kan saya pasti dapat yang 8%. Kecuali dia punya perubahan rencana ya. Ya, tapi kan biasanya nggak jauh-jauh beda dari situ ya. Betul. Nanti kalau dia dapat dividennya cair, kalau misalnya kondisi sahamnya turun, uang yang hasil dividen ini bisa untuk saya reinvestasikan lagi, tambah lot. Dan cara ini sudah saya lakukan belasan tahun. Setiap turun tuh saya seneng tambah lot, karena kalau saham turun dividen yieldnya kan naik, tambah tinggi, berarti ya kan. Nah itu sebabnya saya suka dengan dividen investing. Dividen ini ibaratnya uang tunggu. Kalau kondisi market tidak sesuai kita inginkan dia turun, ya. Kita tetap dapat cuan kan. Kalau dia naik jadi capital gain gimana? Berarti itu bonus. Tapi kan gitu beda. Mungkin kalau aku challenge sedikit nih, ada banyak juga netizen yang bilang, misalkan tadi contoh kasusnya Big Banks gitu kan, BRI mungkin yieldnya 8-9%, Mandiri mungkin 7-8%, BNI mungkin ya sama lah ya 5-6% gitu kan. Tapi harga sahamnya turun lebih dari itu, ya berarti bocuan dong. Nah, itu masih banyak yang seperti itu menurut Bu Linda. Itu tergantung POV-nya. Kalau POV-nya seorang pengejar capital gain, ya pasti dia lihat, oh turun nih, oh jadi bocor dong. Sebenarnya makanya sangat penting ketika kita investasi, kita tuh pakai uang nganggur atau uang dingin ya. Saat misalnya namanya investasi turun, itu kan sebenarnya resiko ya, resiko investasi ya. Dan karena kita uangnya dingin, kita kan nggak akan jual dalam waktu dekat ya. Betul. Dan kita kan misalnya kayak tadi saya fokusnya dividen ya. Jadi kalau turun, saya malah pingin beli lagi gitu loh, nambah lot. POV-nya seorang yang capital gain sama dividen gain itu pasti beda, agak beda pasti ya. Orang yang dividen gain itu fokusnya menambah jumlah lot. Makin banyak lotnya, makin besar dividen, peluang dividen masa depan ya. Sedangkan orang yang cuan capital gain, dia pasti lihat, oh ini gua turun, nggak cuan dong ya. Tidak salah, tapi POV kita berbeda. Dan POV saya terus terang untuk long term. Untuk long term bukan akan saya jual atau saya mau tarik uang yang dalam waktu dekat. Memang jelas-jelas untuk pensiun di gunung nantinya. Dan itu nanti masih lama gitu ya. Jadi untuk kondisi sekarang itu masih, kalau kita pikirkan agak jangkauan kita agak lama, harga sekarang itu murah gitu. Nah, tapi ada pertanyaan misteri lainnya. Berapa lama Bu? Hanya waktu yang akan menjawab. Kamu cukup bersabar ya. Semua harga saham akan kembali ke harga value-nya. Cuma tantangannya ya sabar aja. Iya. Nah, ngomong-ngomong nih, mumpung Bu Linda di sini kan kita podcast kan kita tahu bahwa kemarin ini harga saham sempat turun-turunnya tadi ya, misalkan kayak BRI ke 3.300, BCA ke 8.000. Luar biasa ya. 700 ya kan, BNI, Bank Mandiri segala macam gitu kan. Nah cuman kan banyak teman-teman nih yang
malah takut. Nah, kalau Bu Linda sendiri ngelihatnya gimana? Saya sempat kemarin tuh ngelihat yang story-nya Bu Linda tuh. Ya, Bu Linda bilang bahwa BRI 3.300 nggak mau beli. Sekarang 3.700, 3.800 malah tanya masih bisa beli atau enggak. Soalnya ini unik banget ya. Waktu tanggal 28 Februari itu kan Tidin turun ya. Ya, BRI sampai 3.300 kan ya. 360. Ya. Jadi ada sahabat saya kan. Kalau saya sih makin turun tuh saya makin seneng. Saya nggak takut saham turun. Saya takut kalau nggak ada modal. Saya takut nggak ada modal buat nampung yang murah itu loh. Di mana-mana itu kalau kita ke mall kan kita cari yang tulisannya diskon kan. Beli sepatu cari diskon, beli baju cari diskon gitu. Tapi kok beli saham kok takut gitu loh. Pemikiran saya ya. Jadi ketika harga saham turun, saya tuh mulai sibuk nih. Ada nggak yang bisa jadi uang gitu? Mau top up nih. Gua bilang Maya yang gua mau top up nih. Belum gajian, aduh, apa turun itu nggak lihat pas hari gajian ya, setuju nggak ya? Ini jadi pas harganya turun nih 3.300 itu kan Jumat, Sabtunya saya nongkrong sama teman saya. Saya tanya dia, kamu udah beli belum gitu ya? Cuma ngobrol aja ya guys, bukan ajakan beli ya. Ingat saya selalu disclaimer out ya gitu ya. Terus dia bilang enggak saya tunggu 2.800 katanya. Yang bener aja kamu main nawar-nawar 3.300 sudah murah ini ya kan? Terus Seninnya dia WA saya, naik nih 3.700 boleh beli nggak? Nah saya pingin semburu naga nih, lu barang murah nggak mau, harga naik lu mau gitu kan. Kemarin dia tanya 3.700 beli nggak? Saya bilang orang mau beli murah, hari ini kan turun lagi nih ya. Nanya lagi, ini udah turun nih boleh beli nggak? Atau nanti kalau makin murah orang nggak berani beli, orang senengnya ngejar yang hijau-hijau gitu loh. Mungkin sebuah faktor psikologis juga ya. Iya, karena takut kalau misalkan turun ya akan turun terus gitu. Ini darat ini lantai mungkin sampai bluk ke bawah lantai. Jadi saya ditanya gini, Bu, kalau habis turun lagi mana? Selagi masih napas ada tabungan, ada uang, gua beli terus. Gua nggak takut saham turun, gua yakin sama perusahaan yang gua beli. Disclaimer on ya, saat sini kan topiknya adalah perusahaan bagus ya. Kita tidak ngajak-ngajak, saya sangat hati-hati di sana ya. Tapi kalau misalnya sahamnya mungkin tidak jelas, saya juga tidak nganjurin. Dan POV saya kan dividen, saya yakin perusahaan ini entar lagi bagi dividen. Lagi bagi dividen ya. Kenapa nggak kita pungut gitu? Seperti itu gitu loh. Jadi ini kembali lagi ke keyakinan dan literasi terhadap saham itu sendiri ya. Makanya mesti ikut kelas Pak Rifat biar tahu. Oke. Cara nyarinya saham yang murah seperti apa? Cara cari saham yang murah seperti apa? Landasan kamu beli saham itu capital gain atau dividend gain gitu ya. Saat kita beli saham kita harus jangan cuma bayangkan akan naik. Kita juga bisa harus bayangkan akan turun. Itu gunanya harus punya dividen. Kalau dia punya dividen, kalau dia turun, ya anggap aja uang tunggu supaya dia balik naik. Ya lumayan dapat tambah modal. Dibanding orang yang beli saham non dividen, tapi harga saham turun, lebih nggak dapat apa-apa. Ya kan, setidaknya ada uang hiburan, uang tunggu. Nah itu kenapa saya pilih. Tapi jangan salah paham Pak Rifan ya. Saya nggak semua saham saya dividen ya. Ada porsi saham saya yang untuk capital gain juga. Saya juga seorang penganut value investing ya. Jadi saya juga seneng nih pungut saham-saham yang masih murah yang saya tahu dividennya kecil, tapi dia punya capital gain, punya peluang potensinya. Potensi capital gain 30%. Kenapa saya harus fokus yang dividen 6%? Nah, jadi jangan terlalu strict ya. Jadi kita harus ada porsinya. Kalau kita punya uang nih segini, nah, kita harus ada porsinya berapa uang untuk invest pohon aset yang long term. Berapa uangnya untuk buat liburan. Nah, berapa yang untuk reksadana, berapa yang untuk obligasi. Karena untuk reksadana obligasi kan dia berbeda ya karakternya ya. Nah, di situ aja biasa saya tempatkan dana yang butuh mendadak. Yang orang bilang dana darurat. Nah, kalau untuk saham saya biasanya agak long term. Apalagi yang dividen itu udah jelas-jelas saya nggak petik. Kalau capital gain ya petik-petik dikit lah buat menikmati. Jadi ini masalahnya kembali ke alokasi aset. Jangan terlalu strict ke salah satu arah gitu loh. Harus bisa, ibarat kata itu ya, kalau kita bicara pohon aset, harus ada kemampuan membuat kebun pohon aset. Kebun pohon aset ada pohon aset yang long term, ada pohon aset yang capital gain. Nah, jadi macam-macam gitu loh. Jadi kayak kebunnya bisa ini kita petik dulu, ini petiknya belakangan gitu ya. Kamu pengen tahu? Ayo, mari kita ikut kelas berikutnya. Gak bisa dibahas di sini semua. Makanya kamu perlu ikut kelas Pak Rifan ataupun kelas saya. Aku promosi nih. Cilinda, mungkin sebelum kita closing, ada nggak pesan-pesan atau mungkin advice yang pengen teman-teman sampaikan ke
teman-teman investor sekalian boleh Cilinda. Terima kasih sekali Pak Rifan ya buat undangannya. Sebenarnya advice-nya kita harus tahu tujuan akhir kita. Mungkin saya sangat pengen kamu nonton ulang lagi yang tadi pensiun tadi itu yang lagi di gunung, kalau bisa diputar lagi ya. Ini loh kehidupan apa yang kamu dambakan di masa depan. Setiap orang kan pasti punya gambaran yang berbeda ya. Ini yang saya inginkan gitu loh ya. Saya ingin berkumpul sama keluarga, menikmati makan sehat, pikiran tenang damai, punya pohon aset 100 M. Ini kalau saya. Kamu boleh tentukan apapun kehidupan impianmu dan lakukan perjuangannya dari sekarang. Kalau kamu nggak berjuang dari sekarang, mau sampai kapan? Kamu gini-gini aja gitu loh. Harus segera memulai. Jadi pikirkan tujuan akhir dan mulailah sekarang. Oke, thank you Cilinda. Sangat inspiring ya. Dan mungkin kalau misalkan teman-teman pengen keep kontak dengan Cilinda, mungkin bisa ke Instagram ya. Boleh. Oke, nah ini Instagramnya Cilinda nih, Linda @lindahomia ya. Teman-teman bisa follow karena Cilinda juga sering bagi-bagi tips investasi juga, update market juga mungkin. Ya, kayak 2 kali. Terus kemudian ya tips-tips frugal living tadi ya sesuai dengan ininya Cilinda dan aktivitas-aktivitas Cilinda lainnya. Nanti teman-teman silakan follow. Nah terakhir Ci, ini ada satu quote yang saya pernah lihat juga. Nah ini apa nih? Ini kalau menjalankan frugal living harus punya prioritas. Yaitu tadi prioritas punya pohon aset. Harus berkorban. Berkorban itu tenaga yang kita keluarkan, energi kita keluarkan, waktu yang kita korbankan gitu ya. Ada harga yang harus dibayar gitu loh. Jadi jangan ragu untuk membayar harga itu demi hidup nyaman di masa depan. Tolong diri kamu yang masa depan itu. Kalau kamu lakukan ini sekarang, diri kamu yang masa depan itu akan bilang, terima kasih masa mudaku, kamu sadar ya dari sekarang gitu. Jangan sampai kita di masa tua itu hidup dengan penyesalan. Seperti itu. Uang memang bisa dicari lagi. Kan anak muda bilang gitu ya. Nggak apa-apa, habisin uangnya, uang bisa dicari lagi. Betul, saya setuju. Tapi waktu yang hilang tidak akan kembali lagi. Karena itu kita harus sangat waspada. Jadi harus punya prioritas, harus berkorban, dan ada harga yang harus dibayar. Oke, thank you Cilinda. Dan teman-teman saya yakin ya podcast ini juga bermanfaat. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin membagikan supaya podcast ini lebih punya manfaat lebih luas ya, silakan klik like, subscribe dan juga share ke teman-temannya ya supaya teman-teman yang lain juga aware ya bahwa kita perlu untuk menjalankan frugal living untuk membantu kita mencapai tujuan di masa yang akan datang. Oke, sekali lagi thank you Cilinda atas waktunya ya, dan buat teman-teman thank you juga sudah menyaksikan podcast ini dan sampai ketemu lagi di episode Money Discussion berikutnya. Bye bye.